Dan lu? Mr. Diamond. Oke. Sekarang kita ngebahas tentang yang lagi viral ya, Citayam ya. Fashion show di Citayam. Itu di Jakarta, di kawasan Sudirman. Iya. Menurut lu gimana nih? Menurut gue ya. Iya. Kalau menurut gue ya untuk Citayam Fashion Week itu, Iya. ikonnya kan ada yang lagi viral tuh. Ada yang lagi viral itu si JJ sama si Roy. Itu kalau menurut gue ya bagus sih daripada mereka melakukan yang negatif-negatif gitu. Meskipun agak merusak suasana di jalanan Sudirman. Gitu. Oh iya. Iya kalau menurut gue sih gitu. Gila lu parah. tapi ya itu menurut gua sebagai orang yang tidak terlalu mengerti fashion. Kalau lu kan udah ngerti fashion nih sebagai model gitu, menurut lu gimana? Cocok gak mereka? Menurut gue sih ya, itu hal-hal yang sangat positif loh. Ya, saya berharap juga di setiap kota ataupun kabupaten-kabupaten yang lain mempunyai tempat-tempat seperti di Citayam gitu, supaya anak-anak muda sekarang ini berkreasi dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan juga Indonesia menjadi kayak Paris. Paris Fashion Week Iya, ini Citayam maksudnya Fashion Week. apa sih image-nya gitu loh. Oh, oke. Jadi mereka juga mengeluarkan hal-hal positif di satu tempat, satu titik gitu. Mereka bisa berkreasi dan lain-lain lah. Tapi kan ada yang gimana ya? Udah ini belum yang Anies Baswedan itu udah ada program tuh untuk anak-anak Citayam yang suka nongkrong nggak jelas di situ seperti si JJ sama si Roy itu udah mau fasilitas nih dapat beasiswa, dan ada yang komen kalau nggak salah itu si Roy dia nggak mau kuliah atau belajar dikasih beasiswa gitu. Mendingan nongkrong gitu aja jadi konten kreator, yang penting dapat cuan gitu. Tapi itu kan gimana ya, merusak generasi juga. Gimana kalau orang-orang atau anak-anak muda yang baca gitu, nggak mau sekolahnya mendingan nongkrong aja buat konten viral yang nggak berbobot gitu. Ya jadi Gimana? intinya lo emang nggak setuju ya dengan adanya komunitas-komunitas tersebut gitu ya. Dan menurut lu itu bakalan menjadi hal-hal yang negatif ujungnya ya. Kalau secara berkepanjangan dan terus dilakukan hal yang sama tanpa ada upgrade dari segi mungkin dari skillnya atau pendidikannya atau fashionnya gitu-gitu aja, bocah kampung gitu kan, astaga. Iya, coba lihat deh, bocah kampung. Kayaknya lu lebih ngerti dah. Mereka pantas nggak sih menjadi ikon misalkan Citayam Fashion Week di Jakarta ibu kota gitu dengan gaya mereka? Gini loh, yang saya tahu fashion itu seperti bola ya. Jadi yang dulunya nggak musim, sekarang bisa jadi musim lagi gitu dengan fashion ya. Ya mungkin menurut lo sekarang norak, insya Allah nanti kedepannya jadi fashion loh. Kayak celana-celana apa namanya, borju ya, yang gede yang di bawah itu ya sekarang udah mulai menaik lagi trennya. Jadi menurut lo mereka yang yang fashionable sekarang itu norak ya, nggak jelas gitu. Nggak jelas cuy, wong kayak kelihatan kayak baju pasar gitu, beneran deh. Di yang nongkrong di duku atas yang di Sudirman itu anak-anak, aduh sorry ya, mungkin kalian ya belum punya modal. Jadi kalau misalkan punya modal terus upgrade lah gitu, jangan kayak kelihatan pasaran gitu, beneran deh, seriusan. Ini masukan ya buat kalian semua anak-anak Citayam Fashion Week, please ya gitu. Menurut gue sih gitu. Apalagi si ikonnya tuh yang lagi viral si JJ Gaje, gak jelas apa gimana sih? J Gaje apa gak jelas JJ ya? Yang katanya mirip Fujian, pacarnya si Torik Halilintar itu. Ya, katanya itu sih, itu kan ikonnya sama aja deh.
menurut lo itu nggak jelas ya, dan itu bakalan merusak generasi ya. Nah, apa sih saran lu supaya anak-anak muda di sana tetap berkreasi dan bisa juga membuat image suatu kota ataupun negara itu menjadi bagus? Saran gue, kalau untuk berkreasi membuat konten-konten yang viral itu kan diteruskan, tapi di upgrade juga cara pengambilan gambarnya juga. Jangan cuma tanya jawab, nama kamu siapa, gitu-gitu loh, nggak jelas. Lebih berkelas gitu loh, yang gimana ya, lebih berkelas gitu. Jangan cuma gini-gini doang, nggak jelas, cuma tanya jawab kayak bocil-bocil atau bocah-bocah gitu. Dan juga fashionnya juga lebih di-upgrade, jangan kelihatan kayak baju-baju pasaran gitu, harus di-upgrade juga. Mungkin bisa cek ya di YouTube Fashion Indonesia cara yang fashion yang baik dan benar itu kayak gimana. Nah gitu. Dan juga upgrade dalam diri sini dari segi edukasi juga, dari cara ngomongnya juga, itu kan bisa jadi nilai tambah gitu. Kalau misalkan gak cuman viral doang, tapi viral nih ada yang dilihat nih, anak-anak kita yang bagus gitu. Ini dari pendidikannya juga bagus, gak cuman hahihi doang. Itu harus diperbaiki, di-upgrade gitu. Oke. Gitu. Kalau lu udah yang ngerti apa tuh? Ya menurut aku sih ini lagi progres ya, proses ya. Ya mungkin nanti juga menurut saya, saran saya sih harus dibina lagi supaya lebih terorganisir, terus edukasinya juga lebih enak gitu ya. Jadi benar-benar kita itu menjadi fokusnya fashion gitu. Saya berharap juga sih di kota-kota lain ataupun kabupaten-kabupaten lain mereka mempunyai sentral seperti itu buat seniman ataupun buat fashion sekarang ini gitu kan. Berarti harus dibina. Kalau kalian nggak mau dibina, mau nggak dibinasakan anak-anak Citayam ya. Harus dibinasakan ya kalau nggak mau dibina. Nah cara Parah bener. Seriusan. Iya beneran nih, biar pada sadar tuh gitu. Di cara ngebinanya gimana mereka tuh kayak Badung gitu nggak sih? Enggak lah, nanti kan kita undang juga seniman-seniman udah terkenal di Indonesia ini ataupun desainer di Indonesia. Coba kita undang ke Citayam gitu ya. Gimana sih cara upgrade fashion tetapi modalnya minim gitu. Supaya dan media juga harus perlu loh untuk menyorot supaya kita lebih terkenal lagi di dunia luas. Tapi gini nih, meskipun bajunya misalkan nih belum punya modal, baju-baju di pasaran gitu, itu nggak apa-apa. Jadi yang perlu diperhatikan juga postur tubuh. Kalau postur tubuhnya bagus, suka olahraga, gizi yang cukup, gak kekurangan gizi gitu ya. Olahraga, misalkan yang cowok-cowok ada ototnya, atau cewek-cewek yang lebih pokoknya yang lebih good looking gitu. Jadi baju-baju yang pasaran itu akan menjadi kelihatan bagus, mahal gitu. Gak kayak itu pasaran main ke mall yang cuman gaya doang, jangan kayak gitu. Jadi harus di ini juga ya. Di upgrade ya. Ya looknya juga gitu. Yeah. Jangan kayak jamet kampung gitu anjir. What the fuck? Jadi intinya kayak fashion 90-an ya. 70-an kayaknya. 70-an. Bener gila. 70-an. Nih masukan ya. Aku yakin anak kita ini pasti marah semua nih sama lu. Ini beneran deh, ini masukan deh. Masukan itu ya. Masukan mungkin menjadi pembinaan, kalau nggak mau dibinasakan. Gitu. Terus apa lagi nih? Ya gitu.
Itu untung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu maksudnya setuju gitu, nggak apa-apa, nggak harus diusir nih anak-anak Citayam. Coba kalau Anies Baswedan nggak setuju adanya bocah-bocah Citayam ini, bocil-bocil Citayam ini, terus di Satpol PP disuruh ngusir kalian, gimana? Itu kan udah dikasih kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk belajar, untuk upgrade diri kalian, dimanfaatkan itulah gitu. Kalau bisa sih semuanya anak-anak Citayam yang suka nongkrong di Duku Atas Sudirman Jakarta itu gitu. Jadi biar ininya lebih berisi gitu loh. Astaga. Lebih berisi ya, bukan nggak berisi, tapi mereka kreatif sih. Kreatif. Dengan viralnya Citayam Esenduk itu, menurut saya sih mereka cukup kreatif loh. Ya. Kreatifnya dari segi apa tuh menurut kamu? Iya, kreatif lah mereka. Memfokuskan satu tempat gitu ya, dengan mereka bisa berkreasi dengan passion mereka gitu. Sedangkan lu bilang tadi mereka gak kreatif. Mereka kreatif, cukup kreatif, tapi perlu Tapi jamet ya. Jamet banget sih anjir. sorry ya. Ini sorry anak-anak Cita, emang bener sih, gue nggak bisa bohong gitu loh, gue nggak bisa acting harus jadi orang-orang yang munafik gitu loh guys, beneran deh, kurang enak dipandang, beneran deh. Oh ya, lu sekarang tinggal di kota mana? Gue di Jakarta lah. Di Jakarta juga. Oke. Di Jakarta, jadi gue tahu tuh Takut di demo ya. Gue di Jakarta, gue tahu tuh kalau main-main ke Duku Atas, jogging gitu kan. Jadi ini apaan sih anjir, bocah-bocah kayak aduh jamet. Oh iya, benar. Ya. Sekarang kata lo dari segi body ya harus berisi gitu ya. Takutnya mereka nanti jadi inceran para LGBT, gimana tuh? Jadi para inceran LGBT. Iya. Nah itu pentingnya upgrade diri dari segi pendidikan. Jadi kan bisa lebih mikir nggak cuman buat konten hahaha doang ya. Jadi bisa mikir, kalau kalian misalkan anak-anak Citayam nih punya badan bagus, terus upgrade fashionnya juga lebih bagus, lebih viral gitu kan. Untuk hal-hal yang negatif itu kan bisa dibentengi dengan yang namanya pendidikan itu, yang beasiswa dari Anies Baswedan. Manfaatkanlah gitu, tapi tergantung dirinya sendiri. Kalau misalkan nggak mau berubah dan itu diambil misalkan jadi incaran para kaum LGBT, itu kan pilihan kalau kalian mau dan menikmatinya, ya pilihan kalian, nikmati aja meskipun hal negatif itu. Ya kalau mau pilih yang positif ya lebih bagus. Kalau lo memilih apa? Normal atau LGBT? Kalau gue pilih apa aja gue pilih. Gitu. Apa aja ya? Apa aja gue pilih. Jadi lo ACDC gitu ya? Bisa semua ya? Wah, pilih bisa semua lah. Bisa semua ya? Gue kan pengen ini nggak mau ada limit atau batasan gitu. Apa aja dia bisa gitu. Kalau lu gimana tuh? Kalau tentang anak-anak bocil-bocil Citayam itu, untuk gimana ya? Untuk misalkan ada goda-godaan yang negatif, itu mereka harus gimana? Godaan-godaan seperti itu ya, menurut aku itu bukan penyakit yang menular ya. Emang dari jati dirinya sendiri, yang pernah gue bilang di channel YouTube lo juga kan. Gitu. Tapi sih menurut gue para anak-anak Citayam itu the best lah, kreatif lo pada. Ya sih, emang kreatif mereka, jadi perlu di-upgrade. Terus? Ya menurut gue juga sih, kan fashion itu berputar ya. Terus seperti roda yang dulunya nggak ngetrend, sekarang bisa jadi ngetrend lagi gitu. Ya gue berharap sih Citayam
kreasi anak-anak mudanya semakin berkembang lagi gitu ya. Tapi lo kenal ikonnya nggak sih si JJ itu yang kata mirip Fuji? Enggak. Di sosmed gitu? Ah, berarti si JJ sama si Roy gak terkenal dong. Kasian banget. sorry gue tuh sekilas gitu ya kebaca berita gitu Citayam Fashion Week gitu kebaca, aduh ini harus diangkat nih, kata aku harus dibantu juga nih promosinya Citayam gitu kan, buat daerah-daerah lain juga menyusul gitu ya, tidak hanya buat fashion akan tetapi seniman-seniman di sana juga harus ada gitu ya, seperti seni lukis ataupun penyanyi-penyanyi, musisi gitu kan, yang mereka harus ada tempatnya gitu. Jadi Indonesia itu terkenal akan budaya adat istiadat dan dari segi seniman ataupun fashionnya juga gitu, kita angkat semua gitu ya. Tapi kalau dari bocah-bocah Citayam yang suka nongkrong di Duku Atas itu, budaya apa mereka? Dari Indonesia, mewakili budaya Indonesia nggak sih para bocah-bocah Citayam itu? Oh enggak, itu kan dari segi fashion. Oh, Iya. oke. Ya, saya berharap juga seninya juga di sana ada, musisinya juga di sana ada. Dan untuk youtuber yang lain, coba deh angkat kasus ini gitu ya, biar Citayam lebih semangat lagi buat mengeksplor dari segi fashion ataupun seni dan lain-lainnya gitu kan. Kalau dia mah gak akan mendukung deh seperti itu, gue yakin. Sebenarnya bagus. Ya itu bagus, tapi perlu diingat untuk bocah-bocah Citayam ya. Yang jamet ya. Yang jamet-jamet Citayam ya, perlu diingat lagi. Itu kan suatu hal itu kan gak ada yang abadi atau enggak yang jangka panjang gitu. Jadi kalian harus berpikir keras lagi nih gimana caranya keviralan kalian itu jadi jangka panjang gitu, nggak cuman kayak baking soda yang sebentar terkenal boom gitu langsung sebentar lagi langsung jatuh hilang gitu. Jadi gitu ya bocah-bocah kita yang walaupun jamet gitu ya. walaupun jamet lah, that's cool, tapi ya gitu. Iya. Tapi ada saran nggak sih buat mereka biar jangka panjang gitu, nggak cuman Citayam Fashion Week gak cuman misalkan cuman sebulan gitu-gitu, ada saran Menurut saya sih dari segi pemerintahnya harus mendukung terus sih, karena itu kreasi yang positif ya bagi saya. Mereka ditempatkan di suatu lokasi atau wilayah gitu ya, mereka berkreasi gitu ya. Dan untuk para media, ayo angkat terus dong gitu ya, biar kota-kota lain juga niru gitu. Dan media juga harus ya yang saya bilang tadi diangkat terus supaya kita juga terkenal, gak hanya secara nasional bahkan di internasional gitu kan. Oke. Kalau misalkan media angkat itu mulu pasti bosen lah, audiensnya juga bosen gitu. Jadi gimana caranya untuk anak-anak Citayam itu lebih kreatif lagi, membuat hal-hal yang baru lagi gitu, dengan upgrade tadi itu yang gue saranin untuk bocah-bocah jamet Citayam. Terus juga benar sih untuk pemerintahnya gitu. Jadi kayak ada gak cuman ini jadi dari Anies Baswedan ada nih buat anak Citayam, memang bagus itu untuk encourage atau mengundang yang lainnya biar gimana sih berkreasi gitu, mempromosikan misalkan wisata dan lain-lain. Tapi misalkan ada program khusus gitu dari pemerintah biar kayak misalkan nih Citayam Fashion Week. Adain aja kayak Citayam Fashion Week, kayak Jakarta Fashion Week di itu, terus ada konser gitu di Jakarta misalkan, terus yang jadi ikon-ikonnya misalkan di kota-kota lain juga, misalkan ke Surabaya ada
Citayam Fashion Week goes to Surabaya gitu kan. Citayam Fashion Week goes to Malang, Citayam Fashion Week goes to Bandung atau goes to ke kota mana. Jadi kayak ada kayak gitu. Mumpung lagi hype-hype-nya nih Iya, dari iya. pemerintah harus mendukung itu sih. Benar sih, benar. Iya. Bener nggak? Bener nggak? Bocah-bocah Citayam Jamet. Dan untuk para desainer, Hmm. kalian harus support mereka dengan mencara edukasi gimana tetap passion mereka itu tetap nge-up terus dan apa namanya sih, pengeluaran mereka juga lebih minim gitu kan. Banyak sekali kan sekarang caranya gimana gitu kan, tetap fashionable akan tetapi pengeluaran tetap minim gitu. Baik, itu saja dari kita tentang Fashion Week Citayam Week Fashion Jamet. Gimana kan? Oke, itu aja sih sebenarnya tentang Citayam Fashion Week yang lagi hype sekarang. Dan jangan lupa tetap berkreasi, upgrade diri, jangan cuman buat konten yang ini doang, upgrade diri, jangan puas hati. Oke? Oke. So, Terima kasih Torix. oke. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan follow IG-nya buat ngehujat dia. IG gue THOR Hikoko 100. Oke. Oke, nanti saya kasih linknya ya. Kita kasih linknya di sini. Dan IG lo apa? Ogi Geza. Oke, Giza doang. Oke. Ogi Geza, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube saya di Fashion Indonesia dan Mr. Diamond Entertainment. Oke, Oke, bye-bye. thank you so much.